Halo teman-teman, selamat datang di kelas online. Belajar apapun dan dimanapun. Pada video kali ini saya bakalan membahas Microsoft Excel, khususnya itu rumus if. Rumus if adalah fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Fungsi ini sangat sering digunakan dalam skenario untuk menyelesaikan berbagai perhitungan dalam Microsoft Excel. Fungsi if ini bekerja dengan cara mengecek kondisi dan akan mengembalikan satu nilai yang akan ditampilkan pada sel. Jika logika yang diuji bernilai benar, maka nilai yang akan ditampilkan adalah nilai benar. Sebaliknya, jika kondisi atau logika yang diuji bernilai salah, maka yang akan ditampilkan adalah nilai salahnya. Sebelum kita masuk ke penulisan fungsi atau rumus if, kita harus memahami terlebih dahulu operator pembanding yang akan kita gunakan dalam penulisan rumus if. Di sini saya telah buat operator pembandingnya. Operator pembandingnya ini seperti pelajaran matematika. Bisa dilihat di sini, kalau lambang seperti ini berarti lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Ini seperti matematika dasar ya teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti sudah mengerti tentang operator pembanding ini. Setelah kita memahami operator pembanding tadi, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara membuat rumus if. Di sini saya telah buat sebuah kasus di mana PT Sekolah Online akan menentukan karyawan apakah karyawan tersebut lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai yang telah didapatkan. Pertama adalah tuliskan sama dengan if buka kurung. Setelah buka kurung, kita pilih sel yang mana yang akan kita tentukan nilainya. Di sini saya pilih yang ini untuk sel yang akan kita tentukan nilainya. Klik saja. Otomatis alamat sel tersebut akan muncul di sini. Alamat selnya yaitulah K6 sini. J6. Oke. Setelah kita pilih selnya, kita tentukan operator pembandingnya berdasarkan ketentuan yang telah kita buat. Nah, ini adalah ketentuannya. Ketentuan yang pertama itu adalah jika nilai calon karyawan di bawah 60, maka karyawan tersebut tidak lulus. Ketentuan yang kedua, jika nilai calon karyawan lebih besar sama dengan 60, maka karyawan tersebut lulus. Berdasarkan ketentuan yang telah ada, yaitu nilai harus lebih dari sama dengan 60 kalau mau lulus. Karena itu kita ketikkan di sini lebih besar sama dengan 60. Setelah itu beri tanda koma, dan beri keterangannya lulus atau tidak lulus. Setelah tanda koma kita beri tanda petik lulus, tanda petik lagi. Nah, setiap keterangan, setiap nilai harus kita pisahkan dengan tanda koma. Jadi lulus, koma, tidak lulus, begitu. Tanda petik lagi, tidak lulus.
Setelah semua keterangan kita masukkan, kita tutup kurung. Terakhir tekan enter. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Nama Andi Setiawan dengan nilai 90 ternyata lulus. Nah, kalau diperhatikan di nilainya, ada berbagai macam kan? Ada 59, 81, 73, 55. Nah, berdasarkan ketentuan tadi, hanya karyawan yang lebih besar sama dengan 60 yang akan lulus. Coba kita lihat, apakah memang benar atau tidak. Kita buktikan. Ini tinggal kita seret saja, maka nanti keterangannya akan otomatis muncul. Nah, coba kita cari nilai di bawah 60. Apakah nilai di bawah 60 tidak lulus? Cynthia Agustin nilainya 59, berarti di bawah 60. Lulus atau tidak? Ternyata benar, dia tidak lulus. Coba kita cari yang lain di bawah 60. Haris Azhar di bawah 60, nilainya 55. Apakah lulus? Ternyata tidak lulus juga. Nah, semua nilai yang di atas 60 atau sama dengan 60 maka lulus. Contohnya saja Reza Saputra, nilainya 60, lulus. Kalau teman-teman mau membuat perhitungan yang lain, misalkan ingin membuat nilai raport dan lain sebagainya, rumus if ini sangat diperlukan ya teman-teman. Uh, Apalagi kalau pekerja kantoran, guru, bagian akademik atau bagian apa, ini rumus if ini sangat diperlukan. Mungkin sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.